Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa perlu makam orang yang baru meninggal ditunggu selama 1 minggu? Ada sesepuh pesantren yang baru meninggal, terus makamnya ditungguin sama para santrinya sampai pagi, malah dipakai juga buat ngaji. Ada juga teman yang ikut nungguin, dibayar, nungguin makam dan dibayar. Mohon penjelasannya. Sahabat yang Allah muliakan, ya. Mungkin ada anggapan kalau ditunggu, malaikat tidak segera menghisab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau kita ini mengantarkan mayit, lalu mayit itu dikuburkan, selesai dikuburkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohonlah kepada Allah at-tathbit, fas'alullah at-tathbit, fa innal ana yus'alu. Sebelum kalian meninggalkan tempat ini, berdoalah, mohon keteguhan pada saudara kita yang baru dikuburkan, keteguhan at-tathbit, fa innal ana yus'alu. Karena sekarang sebentar lagi dia akan dihisab. Nah, lalu ada keterangan lain yang mengatakan, begitu suara derap kaki yang mengantarkan itu 7 langkah meninggalkan kuburan, maka malaikat akan menghisabnya. Itu namanya hisab kubur. Jadi hisab itu ada 2. Ada hisab akhirat, yaitu pada saat selesai kebangkitan. Dan ada hisab kubur, yaitu saat baru selesai dikuburkan. Nah, boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita yang nungguin kuburan supaya memberikan keleluasaan kepada almarhum. Jangan langsung ditanya baru aja dikuburkan, sudah ditanya gitu. Mungkin ada yang beranggapan begitu. Makanya ditungguin. Padahal saudara-saudara, 1 orang saja meninggalkan pekuburan. Jadi walaupun di situ masih ada orang, tapi karena ada yang sudah meninggalkan, maka sesungguhnya fa innal ana yus'alu. Sekarang inilah dihisab. Jadi sebenarnya tidak ada guna orang duduk-duduk di kuburan 7 hari 7 malam nungguin, apalagi sampai ngebayarin orang untuk nungguin. Itu tidak perlu dilakukan. Yang harus kita lakukan, mendoakan itu. Dan mendoakan itu tidak ada contohnya bikin tenda, ya, baca Quran semalaman, seharian, sampai 7 hari 7 malam di situ, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah sesuatu yang diada-adakan pada zaman-zaman ke sekarang, pada zaman-zaman akhir zaman ini. Tapi zaman Rasul, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus sholihin tidak melakukan hal ini. Itu yang harus digarisbawahi. Dan saudara-saudaraku tercinta, sebenarnya kalau orang meninggal itu ruhnya tidak ada di situ. Coba Anda lihat di surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau orang itu sudah mati, ruhnya tidak di situ. Ruhnya itu akan ada di alam barzah. Ila yaumi yub'atsun, surat Al-Mu'minun. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau orang itu sebut saja dikuburkan di Taman Pahlawan, ruhnya itu tidak di situ. Di mana? Di alam barzah. Di manakah alam barzah itu? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang pasti semua orang akan berada di alam barzah itu. Nah, orang yang tidak punya bekal yang cukup, ingin dia pulang lagi, ya,
Jadi maksudnya saat ruh itu lepas dari jasadnya, dia mengatakan Robbirji'un, ya Allah kembalikan ruh saya ke dunia, la'alli a'malu solihan fima taroktu, supaya saya mengisi hidup dengan amal soleh, saya tidak menyia-nyiakan. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita. Mari kita berusaha mengisi hidup saat ini dengan amalan soleh, sebab begitu ruh itu lepas dari jasad kita, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian menjemput, baru mengatakan Robbirji'un, Tuhan kembalikan ruh ke dalam jasad saya. Kenapa dia minta ruhnya dikembalikan? La'alli a'malu solihan fima tarok, supaya saya beramal soleh, supaya saya tidak lalai dalam menjalani kehidupan. Lalu di ayat berikutnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan sia-sia. Tidak mungkin orang yang ruhnya sudah lepas dari jasad itu balik lagi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena setelah itu ruhnya akan berada di alam barzakh. Ya, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang sudah wafat itu tidak perlu ditungguin di kuburannya sampai berhari-hari, ya. Pasang tenda itu tanpa mengurangi rasa hormat tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara teladan kita itu kan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.